yang dibantu. Oke, kita lanjutkan. Peran fungsi fintech dalam mendukung perkembangan perekonomian Indonesia saat ini sangat diperlukan, mengingat kondisi di era pandemi COVID-19 ini banyak sekali dari sisi perekonomian kita yang tergerus, dalam artian fungsi dari keuangan negara kita dan keuangan daerah terfokuskan oleh penanganan kasus COVID-19 ini. Di sisi lain, UMKM selaku roda perekonomian di daerah ataupun di tingkat nasional sangat membutuhkan beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah yang sampai saat ini pun walaupun masih banyak bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, tapi belum mampu menjangkau seluruhan dari para pengembang UMKM itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita memberikan waktu kata sambutan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baru kan ini ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya? Masih kedengaran, bisa kedengaran, Pak. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam suasana seperti ini kita masih berkesempatan untuk bisa bertemu walaupun via webinar seperti ini, tetapi kita masih bertemu untuk bersilaturahmi dalam rangka menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan peran serta para pelaku usaha khususnya fintech Indonesia ini dalam ikut berperan dalam menggerakkan sektor perekonomian di daerah maupun di pemerintah pusat. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa kami mengapresiasi, memberikan apresiasi pada pihak fintech yang telah menginisiasi acara ini dalam rangka sosialisasi fintech yang diprakarsa oleh PT Artasimo Indonesia ya Pak Agung ya. Betul Pak, betul. Jadi kami apresiasi ini kenapa? Karena paling tidak dengan metode teknologi ini kita bisa mengurangi berbagai kegiatan yang penipuan maupun pemalsuan identitas oleh berbagai pihak yang memberikan dana kepada masyarakat, pelaku UKM maupun masyarakat umumnya, yang kalau di sini dikenal dengan rentenir. Ya, biasanya KTP siapa yang dipakai, siapa yang meminjam uang, siapa yang ditagih. Nah, ini berbeda ininya. Nah, ini kasuistis yang mudah-mudahan dengan hadirnya kegiatan ini bisa memberikan solusi bagi para pelaku UKM di Kota Depok maupun di daerah lain untuk bisa ada kemudahan sebagaimana juga yang kami lakukan di pasar, pada pedagang pasar, untuk bisa apabila teknologi ini bisa diterapkan maka transaksi atau itu bisa dilakukan melalui hal-hal seperti ini sehingga menghindari hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ini banyak peristiwa yang terjadi di masyarakat, terutama dalam hal transaksi ini. Orang dengan mudah memberikan pinjaman ke orang, kemudian bukan orang itu yang ditagih, tapi orang lain lagi yang ditagih. Ini banyak kasus yang terjadi. Sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama PT Artasimo di Indonesia ini dengan otoritas jasa keuangan yang bisa mengawasi segala aktivitas yang berkaitan dengan ini, kita bisa menjamin apa yang diterima oleh konsumen dan apa yang di dana perbankan atau siapapun yang bisa memberikan pinjaman itu menggunakan teknologi-teknologi seperti ini untuk bisa
memberikan kepastian hukum bagi penerima maupun pemberi. Nah, itu yang barangkali harapan kami. Mohon kerjasama dan mohon informasi yang dapat diberikan kepada para pelaku IKM di wilayah kami terutama untuk bisa memanfaatkan teknologi sebagaimana yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Barangkali itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Nanti kami menyampaikan beberapa sedikit potensi yang ada di kami, bagaimana teknologi ini bisa diterapkan, baik yang ada di pasar maupun yang pelaku binaan atau asosiasi atau komunitas yang dalam binaan kami. Barangkali seperti itu, Pak Agung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin ini dengan Pak Martino Fasya selaku Kepala Bidang atau Pak Zamrowi Hasan diwakilkan. Ya, untuk tadi sambutan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok telah mengapresiasi buat fintech khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Apresiasinya kami terima dengan baik. Memang kebetulan juga bahwa banyak sekali seperti yang dikatakan Bapak, banyak hal fintech ini disalahgunakan oleh beberapa fintech ilegal yang tidak terdaftar dalam OJK. Nah, kebetulan juga kita PT Cangkul juga terdaftar dalam OJK dan kita juga masuk dalam organisasi AFPI itu sendiri, Asosiasi Fintech Bersama Pendanaan Indonesia. Nah, kebetulan sekali untuk hal-hal tersebut hadir di sini Bapak Abimanyu Eko dari AFPI. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Abimanyu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu. Saya sampaikan pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021. Dan sebelumnya saya juga menyampaikan permohonan maaf, seharusnya yang hadir di sini adalah Pak Kuseriansa, Direktur Eksekutif dari AFPI, tapi karena beliau saat ini sedang berhalangan, sehingga mungkin saat ini diwakilkan kepada saya. Jadi mohon ada permintaan maaf dan terima kasih dari Pak Kus sebagai Direktur Eksekutif karena AFPI sudah diundang kepada platform Cangkul untuk hadir di webinar ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Kota Depok sudah bisa hadir dan bisa mendukung untuk acara sosialisasi atau webinar khusus dari member AFPI khususnya PT Cangkul. Dan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah memberikan kesempatannya untuk hadir di sini. Mungkin saya sampaikan secara singkat saja bahwa saat ini seperti bisa kami sampaikan bahwa Cangkul itu adalah salah satu fintech peer-to-peer lending atau fintech pendanaan yang merupakan member AFPI. Fintech pendanaan adalah platform yang menghubungkan antara pemberi dana dan penerima dana, di mana seperti kita ketahui pada saat-saat ini, pada masa-masa seperti ini, banyak tumbuh UMKM di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, bahwa memang fungsinya atau manfaat dari fintech peer-to-peer lending ini adalah untuk memberikan pendanaan, membantu melakukan pendanaan bagi para UMKM di seluruh Indonesia. Jadi semoga dari sosialisasi ini atau dari webinar ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para peserta untuk dapat mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang fintech peer-to-peer lending itu sendiri. Sekian dari saya, salam sehat selalu dan semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Pak Abimanyu Eko. Di sini Pak Abimanyu Eko telah berbicara tentang apa sih itu P2P lending. Nanti akan kita jelaskan di paparan PT Cangkul itu sendiri. Yang kedua adalah dukungan fintech P2P lending dalam pertumbuhan perekonomian khususnya UMKM. Untuk hal pemberian pendanaan UMKM, karena setelah kita ketahui bahwa
pendanaan untuk keuangan negara, baik keuangan daerah pun habis terfokus untuk COVID-19, sehingga inilah kebutuhan pendanaan UMKM ini sangat sedikit yang diterima oleh para pelaku UMKM, sehingga P2P lending ini dalam hal fintech ini dapat membantu dalam hal pemberian pendanaan. Yang keempat adalah yaitu bagaimana manfaat P2P lending ini agar dimanfaatkan dengan baik dan benar, agar kedepannya tidak ada lagi seperti yang dikatakan Pak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adanya pembodohan, adanya rentenir-rentenir, adanya para fintech ilegal, sehingga masyarakat membutuhkan kejelasan dan kepastian hukumnya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita ya, terima kasih untuk Pak Abimanyu atas waktunya. Terima kasih AFPI telah hadir bersama kita dalam acara webinar kali ini. Untuk P2P lending seperti yang dikatakan Pak Abimanyu, ini adalah sebuah perusahaan untuk membantu pendanaan UMKM demi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian ada di daerah-daerah, kota-kota, dan khususnya untuk di negara kita yang memang tersedot habis dananya untuk kebutuhan COVID-19 ini penanganannya. Dan di sisi lain juga tadi Pak Abimanyu menjelaskan agar acara webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama para pelaku UMKM yang merasa takut untuk melakukan peminjaman pendanaan karena banyak hal-hal negatif yang di masyarakat lihat tentang fintech yang ilegal yang melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sangat meresahkan masyarakat. Nah, disinilah kita selaku PT Cangkul, fintech P2P lending menjelaskan dan mensosialisasikan agar masyarakat dapat melihat dengan jelas, melihat dengan benar, dan akan mendapatkan kepastian hukum seperti yang telah dibicarakan oleh Pak Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, untuk acara selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Kota Depok, sehingga nanti ke depannya kita selaku PT Fintech P2P Lending dapat bekerja sama dengan UMKM yang ada di Kota Depok. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang kami lakukan di Kota Depok terkaitan dengan UMKM atau IKM. Kalau IKM itu industri, kami lebih fokusnya ke industri, yaitu industri kecil dan menengah yang menjadi fokus binaan kami, termasuk pasar dan para toko modern yang ini yang kami anggap bahwa halo Pak. Lanjut, kedengar Pak, kedengar. Lanjut. Saya lihat di sini internetnya agak ya. Kami sampaikan potensi yang ada di wilayah Kota Depok, bahwa kondisi ekonomi di Kota Depok untuk sektor industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Depok itu masih mendominasi dari sektor-sektor lain, yakni pada tahun 2019 yang terakhir ini 2020 belum keluar 28,68% itu pertumbuhannya kontribusi terhadap sektor PDRB-nya. Nah, kemudian perbelanjaan toko modern dan para distributor yang ada di wilayah Kota Depok itu kontribusinya dua sektor ini kontribusinya terhadap sektor konstruksi pertanian itu hanya kontribusinya hanya 1,34. Nah, ini kan
Artinya sektor industri dan sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kota Depok itu cukup signifikan atau cukup lebih besar dibanding sektor-sektor lain. Nah, juga pertumbuhan ekonomi kalau untuk 18, indeks pembangunan manusia itu 80,80, kemudian target tahun 2020 itu 81,63, kemudian target 2021 82,14. Itu target pertumbuhan yang harus kami lakukan untuk sementara angka kemiskinan itu diharapkan bisa cukup menurun. Tetapi yang ingin kami sampaikan lebih fokus kepada kaitan dengan program ini adalah program yang kami lakukan di industri itu untuk kegiatan-kegiatan atau di sektor perdagangan yang ada kaitan dengan fintech ini, bahwa kami melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap para pelaku IKM yang ada di wilayah Kota Depok ini dan memberikan fasilitas misalnya fasilitas pelatihan, kemudian sertifikasi. Nah, sertifikasi seperti yang HAKI, kemudian ISO, sertifikat halal, SNI, CCP, pameran yang dilakukan oleh teman-teman di perdagangan. Nah, ini semua kami fasilitasi teman-teman pelaku IKM untuk bisa meningkatkan kapasitas usahanya, baik dari sektor pemasaran maupun sektor produksi. Nah, ini kan dengan adanya dia memiliki merek sendiri, maka kan bisa menambah daya ungkit untuk bisa melakukan pemasaran. Nah, pelatihan juga kayak pelatihan teknik ekspor impor, pelatihan kemasan, desain kemasan, kemudian pelatihan kriya. Nah, ini kan kami lakukan untuk para pelaku usaha yang ada di Kota Depok ini, yang kami anggap itu potensi bagi kami, potensi ekonomi yang turut mendorong potensi pertumbuhan ekonomi di kota ini. Namun perlu kami sampaikan seperti yang tadi dalam awal, bahwa ini harus diberikan informasi yang cukup memadai, terutama kami apresiasi dari Cangkul ini untuk bisa memberikan informasi terkait dengan pinjaman atau fasilitas teknologi yang bisa digunakan, yang bisa aman, artinya bisa menjamin bahwa ketika mereka kekurangan dana, mereka bisa melakukan peminjaman di tempat yang tepat. Atau ketika ada hal-hal yang bermasalah antara pemberi dan penerima, itu ya otoritas jasa keuangan bisa melakukan hal-hal yang atau bisa mengintervensi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa memang betul ada beberapa kasus di daerah Depok ini terkaitan dengan ini. Ketika ini yang pinjaman online itu loh, Pak. Pinjaman online itu ketika dia WA kepada ini butuh dana, itu dalam waktu sekejap itu dia bisa mendapatkan dana itu. Tetapi identitasnya pada nomor HP siapa yang dipakai, kemudian juga kemudian setelah bulan berikutnya atau menjelang itu tagihan jatuh kepada siapa, ini menjadi persoalan. Terutama di home industri itu menjadi persoalan. Ketika mereka butuh dana, tetapi ketika tagihannya bukan ke yang bersangkutan atau tagihan ke orang lain. Nah, ini yang sering menerima tagihan itu kan teman-teman pembinaan kami. Nah, padahal mereka tidak melakukan peminjaman dana. Oleh karena itu, kami harapkan bisa sosialisasi ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga informasi itu bisa sampai kepada teman-teman kami di lapangan. Nah, jumlah IKM yang menjadi binaan kami itu untuk termasuk bukan IKM aja, industri besar itu, industri menengah itu sekitar 141 perusahaan. Kemudian industri kecil yang terdata di kami, ini baru yang terdata di kami, itu sekitar 2.500-an perusahaan yang ada yang terdata di kami. Ini belum termasuk yang di komunitas-komunitas yang ada di pasar tradisional. Nah, itu juga kami memulai tahun ini dengan pandemi itu di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Depok ini. Awalnya saking susahnya itu kami membuat grup WA aja, Pak. Grup WA yang ada di pasar. Kemudian ketika masyarakat karena takut ke pasar, mereka WA ke petugas kami di pasar, dan nanti tukang ojek yang antarin barangnya. Ya sekalipun sampai di rumah, barang itu disemprot dulu. Itu karena siapa yang mengambil di tukang dagang, siapa yang membawa barang ini sampai ke
Nah, ini juga awal-awalnya sangat menakutkan karena COVID ini. Nah, tetapi dengan beberapa pihak yang menawarkan untuk bisa melakukan transaksi seperti ini, walaupun belum semua. Nah, ini juga kami lagi merintis dengan pihak perbankan untuk bisa menggunakan semacam QR code untuk di barangnya ketika transaksi itu bisa dilakukan di tempat misalnya. Ya tidak perlu harus mondar-mandir ke bank. Nah, ini kan terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Nah, karena dengan mendengar yang dibuat oleh Cangkul ini berkaitan dengan transaksi seperti itu, sangat kami atau peminjaman seperti itu, kami tertarik dengan ini dan mohon diinformasikan kepada para pelaku yang ada di wilayah kami. Nah, di sini itu persentase jumlah IKM itu per sektor ini kalau pekerjaan itu 10,7%, makanan dan minuman itu paling tinggi itu 48,1%. Sementara sektor lain itu ada di 33,5%. Itu persentase jumlah IKM yang dikelompokkan per sektor ini. Nah, ini kan sektor-sektor ini kan punya komunitas sendiri-sendiri. Nah, begitupun di sektor perdagangan. Sektor perdagangan ini di pasar rakyat kami punya 11 pasar. Ini termasuk yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Depok. Kemudian pusat perbelanjaan itu ada 14, pasar modern itu kan sekitar 28, dan toko modern itu 520-an. Itu sekitar 520-an untuk toko modern sekelas minimarket yang ada di Kota Depok. Baik yang dari yang melalui seperti Indomaret, Alfamart ataupun koperasi yang dimiliki oleh koperasi, itu totalnya sekitar 500-an. Itu sektor perdagangan yang ada di wilayah Kota Depok. Nah, kemudian juga di dalam memudahkan pembinaan atau komunikasi bagi kami itu kami bekerja sama dengan para asosiasi. Nah, ini ada pertama yang ada itu seperti asosiasi industri kreatif yang ada di Depok. Di sana kan ada kelompok fashionnya, kemudian ada creative women juga ada salah satu komunitas, kemudian ada kelompok crafter yang semuanya kerajinan semua anggotanya. Kemudian ada komunitas fashion yang bergerak di sektor fashion juga ada komunitasnya. Kemudian ada komunitas batiknya. Kemudian ada asosiasi untuk UMKM itu punya asosiasi. Kemudian ada komunitas tangan di atas. Tangan di atas artinya tidak artinya berubah mandiri lah ya. Kemudian komunitas pedagang pasar. Nah, pasti masing-masing pasar itu punya komunitas sendiri-sendiri. Nah, saya kira dengan sosialisasi seperti ini, mereka akan bisa melihat bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kemudahan dan kepastian yang dalam hal pinjam-meminjam atau dalam hal kegiatan transaksi yang lain. Kemudian ada Ikatan Wanita Pengusaha juga ada di Depok ini. Kemudian ada komunitas-komunitas kopi, masuk komunitas kuliner yang ada di wilayah kita, dan masih banyak lagi komunitas yang komunitas IT tersendiri, kemudian ada komunitas macam-macam komunitas yang ada di wilayah Kota Depok ini. Nah, kami pikir ini adalah potensinya yang bisa memperkenalkan produk ini kepada teman-teman kami. Tentunya yang paling kami utamakan adalah produk ini bisa menjadi pengawasan penuh dari jasa keuangan sehingga ada kepastian. Karena kami harus akui bahwa program KOR yang digelontorkan oleh pemerintah juga tidak banyak yang mengambil itu. Ya, karena dengan takut pengembalian kemudian. Tetapi bagi yang dengan mekanisme yang begitu sulit, mengenai sulit begitu perbankan dan persyaratan harus ada jaminan dan seterusnya, walaupun ada kebijakan pemerintah terkait KOR ini tanpa jaminan, kalau 25 juta itu tanpa jaminan, tetapi itu penerapan KOR ini setelah kami memberikan presentasi dari Bank Indonesia juga itu sangat minim untuk penerapannya. Nah, begitu juga yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang dalam masa pandemi ini juga ada beberapa pihak yang mengalami kesulitan, terutama UKM-nya. Kemudian juga dari hasil review kita bahwa Jawa Barat untuk Kota Depok masih juga ada peluang untuk ini, penerapan juga masih rendah. Ya karena memang rata-rata masyarakat itu takut dengan hal ini barang dikembalikan atau informasi juga
atau bagaimana memudahkan takut untuk keluar rumah sebuah situasi seperti ini. Kami sudah sebulan, Pak Agung, kami sudah sebulan ini zona merah masih melekat di Kota Depok ini, sehingga membuat aktivitas ekonomi masih tersendat. Tapi kami harapkan dengan adanya pertemuan kita seperti ini akan memberikan kemudahan dan kepastian bagi teman-teman kami pelaku UKM untuk bisa mengambil langkah-langkah yang bisa menghindari terjangkitnya virus corona, tetapi juga bisa memudahkan dalam hal bertransaksi atau mendapatkan akses, barangkali seperti itu. Itu barangkali Pak Agung yang kami sampaikan beberapa hal yang kaitan dengan potensi yang ada di Kota Depok, dan semoga ini bisa ke depan kita bisa bekerja sama dalam mensosialisasikan ini, sehingga para pelaku IKM kami atau UKM kami yang ada di Kota Depok ini bisa ada kepastian dan informasi yang memadai untuk bisa mengakses apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku IKM tadi. Barangkali seperti itu Pak Agung. Demikian, terima kasih. Maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Martino Fas, Sarjana Ekonomi selaku Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Itu sekilas tentang kegiatan ekonomi yang ada di Kota Depok yang memang pada saat ini masih dipegang secara kontribusi besarnya di sektor industri dan perdagangan. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UMKM ya, kalau di Depok namanya IKM, yaitu industri kecil menengah, itu melakukan sertifikasi pelatihan, sehingga di sini juga menjelaskan bahwa banyaknya fintech ilegal seperti yang dikatakan oleh Pak Martino tadi, sehingga banyak masyarakat yang terjebak, dalam artian siapa yang pinjam yang ditagih. Nah, inilah gunanya kita selaku fintech yang terdaftar dalam AFPI dan terdaftar dalam OJK dan tergabung dalam AFPI, melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat melihat ataupun memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang legal ataupun mana yang ilegal. Karena bagaimanapun juga dalam proses digitalisasi ekonomi, dalam hal ini teknologi keuangan yang sedang berkembang di Indonesia, ini butuh kepastian hukum. Ya, tadi seperti bagaimana cara peminjamannya, pengembaliannya, dan yang lain-lainnya. Terima kasih Pak Martino. Nah, di sini langsung saja kita selaku PT Cangkul akan menjelaskan tentang pengenalan fintech untuk kebutuhan UMKM ya, karena memang sasaran kita adalah UMKM. Itu memang tujuannya dari kita, bahwa seperti yang dikatakan Pak Martino tadi, banyak sektor di IKM ini ataupun UMKM ini yang belum tersentuh dalam proses hal pendanaan, karena memang dana kita terfokus untuk pencegahan COVID-19. Apalagi banyak juga daerah-daerah atau kota-kota kita yang memang masih ada zona merahnya. Ya Pak, mungkin bisa langsung saja di-share di sini tentang pengenalan fintech untuk kebutuhan UMKM dari kita. Lanjut, next. Ini pengenalan fintech dari kita ya, dari PT Cangkul. Jadi ada 4 poin, yaitu pengenalan fintech, manfaat fintech, cara memilih fintech yang tepat, menghindari fintech ilegal. Next. Nah, apa itu fintech? Ya, fintech di sini itu bisa dilihat dalam gambar. Singkatan dari finansial teknologi yang kerap kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial. Fintech ini sebuah inovasi ya, yang bertujuan untuk menjadikan sebuah solusi bagi berbagai macam kebutuhan dan permasalahan keuangan yang ada di masyarakat. Sehingga dengan adanya aplikasi memudahkan bagi kita semua untuk bertransaksi secara perbankan, secara praktis, efektif, dan efisien. Dahulunya sebelum adanya aplikasi fintech ini, biasanya kita melakukan transaksi keuangan itu di bank, baik melalui ATM, ataupun kita mencairkan langsung ke bank, sehingga dengan hadirnya fintech, kita sebagai masyarakat mendapatkan informasi dalam hal melakukan transaksi yang mereka butuhkan. Next. Next. Ya, ini ada beberapa macam model fintech. Yang pertama itu adalah crowdfunding atau penggalangan dana secara massal melalui sebuah aplikasi ya. Seperti banyak juga kita bagaimana cara mengumpulkan dana melalui aplikasi-aplikasi seperti santunan anak yatim, seperti zaman era Pak Habibie dulu ketika kita mau membuat sebuah pesawat.
Yang kedua ada microfinancing, yaitu salah satu layanan keuangan dalam sistem bisnis. Yang ketiga P2P lending service. Yang ini yang dikenal oleh masyarakat itu adalah pinjaman online atau pinjol ya, guna memenuhi kebutuhan hidup tanpa proses berbelit. Nah, awalnya memang P2P lending itu sasarannya untuk kebutuhan hidup masyarakat, tapi kita sekarang bagaimana cara menghidupkan perekonomian masyarakat, fokus kita selaku Cangkul fintech kita adalah bagaimana meningkatkan perekonomian itu di sektor-sektor yang memang membutuhkan, dalam artian bergerak cepat untuk roda perekonomian seperti UMKM dan yang lain-lain. Nah, yang keempat adalah fintech market comparison, yaitu perbandingan macam produk keuangan seperti KTA, KPR, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah digital payment system. Ini kita sudah sebenarnya banyak untuk pembayaran segala tagihan, baik itu pulsa, listrik, kartu kredit, dan lain-lain seperti OPPO, ya kan, GoPay, dan itu adalah digital payment system. Next. Nah, peran dan perkembangan fintech di masa pandemi ini menurut LCF Hakim selaku partner EBNR bahwa terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu dari sisi pengguna ya, akan menjadi faktor penting untuk melakukan investasi dalam hal dunia kesehatan. Bagaimanapun juga kita dalam keadaan kondisi COVID-19 ini pasti yang diutamakan adalah kesehatan kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan, baik itu dari mulai yang dilakukan oleh pemerintah, menurut peraturan perundang-undangan dan yang lain-lainnya. Yang kedua dari sisi penyedia platform yaitu P2P lending, kita bisa lebih berhati-hati dalam hal menyalurkan kredit kepada debitur agar tidak terjadinya penundaan pembayaran sehingga akan menimbulkan transaksi yang agak kurang ya, sehingga kedepannya itu tidak macet lah. Yang ketiga itu dengan social distancing ini, otoritas jasa keuangan sangat mengizinkan pemasaran dan transaksi melalui teknologi digital. Sekarang banyak juga pemasaran dan transaksi ini melalui teknologi digital seperti banyak adanya kanal-kanal ya, pembelanjaan seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain. Sehingga transaksi pun melalui teknologi digital. Dan sedangkan perkembangan fintech ini sangat besar sekali untuk di Indonesia. Terhitung secara kumulatif dari tahun 2019 yaitu 145 triliun. Dan per semester kemarin 2020 yaitu sekitar 93 triliun, sehingga penyaluran pinjaman mencapai sekitar 153,23%. Next. Nah, inilah salah satu dari kita manfaat fintech. Yang pertama adalah mendukung inklusi keuangan, karena kondisi masyarakat kita pada saat ini dalam mengakses layanan informasi keuangan formal dengan biaya terjangkau, aman, lancar, dan tepat waktu. Targetnya dari 75% kemarin tahun 2020 hanya sekitar 58%, sehingga dengan adanya fintech diharapkan ke depannya ini mampu meningkatkan inklusi keuangan hingga 75%. Yang kedua, inilah tugas kita itu membantu UMKM dalam hal mendapatkan modal dengan berbiaya berbunga rendah, mudah syaratnya, aman, tidak adanya semacam yang lain-lainnya seperti yang di bank-bank katakan. Yang ketiga itu kemudahan layanan finansial. Sebelum adanya fintech itu tadi seperti saya jelaskan bahwa masyarakat harus mengantri di bank ataupun ATM untuk mengirim ataupun bertransaksi melalui transaksi keuangan melalui bank. Yang keempat adalah mengurangi pinjaman berbunga tinggi, karena banyak sekali saat ini bank-bank yang menawarkan juga modal usahanya kepada industri kecil menengah ataupun UMKM dengan agunan dan yang lain-lainnya. Dengan adanya fintech, sehingga penawaran transparansi dengan skema kredit membuat masyarakat dapat beralih ke fintech, sehingga ini akan dapat mendukung inklusi keuangan seperti yang di atas tadi. Yang kelima adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan daya beli masyarakat itu sendiri. Next. Nah, inilah seperti yang ditakutkan tadi oleh Pak Martinho tentang bagaimana sih cara memilih fintech yang tepat bagi masyarakat. Yang pertama itu adalah aplikasi fintech itu terdaftar di OJK. Sampai saat ini ada sekitar 153 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Salah satunya termasuk PT Cangkul. Yang kedua adalah teliti dalam persyaratan yang diminta. Yang ketiga, dia memiliki sistem yang sangat transparan, baik itu semuanya ya,
Lihat dari perusahaannya, alamat perusahaannya, customer service-nya, terus bunga pinjamannya, bagaimana caranya meminjamnya, itu harus transparan semuanya. Yang keempat adalah kemudahan dalam cek status pinjaman. Yang kelima, ini customer service yang mudah dihubungi. Karena bagaimana juga hubungan antara kita peminjam dengan perusahaan adalah selaku fintech, itu adalah di customer service, bagaimana cara pengembaliannya, bagaimana ketika pengembalian itu masih tertahan, dalam artian setelah jatuh temponya, tenornya masih belum bisa membayar, nah itu bisa kita diskusikan dengan customer service. Yang keenam adalah melihat komentar dan ulasannya, sehingga masyarakat tidak terjebak ya. Ketika ada komentar-komentar yang agak miring, itu memang banyak juga yang miring dari beberapa perusahaan fintech, tapi kita bisa melihat secara keseluruhannya, secara ulasannya, kita sehingga kita mampu bijak untuk memilih fintech mana yang tepat untuk kita meminjamnya. Next. Nah, ini cara untuk menghindari fintech ilegal. Ini ciri-ciri fintech ilegal sudah jelas. Sampai saat ini pun masih banyak beredar ya, baik itu di SMS ataupun di WhatsApp, peminjaman bunga ringan, peminjaman mudah tanpa syarat. Nah, itu banyak sekali yang terjadi di masyarakat pada saat sekarang ini. Nah, rata-rata yang mereka seperti itu adalah, pertama adalah tidak memiliki izin resmi dari OJK. Yang kedua, tidak memiliki kantor ataupun alamat yang jelas domisilinya. Yang ketiga, pemberian pinjaman sangat mudah, yaitu dalam hitungan detik ataupun menit langsung bisa transfer, langsung bisa menerima. Yang keempat, informasi bunga dan dendanya tidak jelas, sedangkan kalau yang fintech legal sudah jelas semuanya di dalam aplikasi, itu pasti ada berapa bunganya dan berapa dendanya. Yang kelima, bunga dan denda tidak terbatas. Biasanya kita fintech yang legal itu bunganya ataupun dendanya itu flat, itu tidak akan naik ataupun tidak akan turun. Yang keenam, itu tadi penagihan disertai ancaman dan teror, baik melalui WhatsApp maupun SMS ataupun telepon. Siapa yang meminjam, sehingga kita yang kena getahnya, mungkin karena itu tadi adanya pencurian data yang dilakukan oleh fintech ilegal. Yang ketujuh, ini yang paling bahaya, yaitu menyebarkan data pribadi kita sendiri. Yang kedelapan, tidak adanya layanan pengaduan ataupun customer service, sehingga kita tidak bisa mengadu kemana-mana, seperti banyak yang sudah dilakukan oleh beberapa korban melaporkan ini ke OJK, sehingga kita selaku fintech legal melakukan sosialisasi bahwa kebijakan masyarakatlah yang menilai mana yang baik dan mana benar dalam hal melakukan pinjaman. Next. Fungsi fintech dalam mendukung perkembangan perekonomian dijelaskan oleh Dewan Komisioner OJK bahwa kehadiran fintech harus dapat dirasakan manfaatnya. Betul seperti kata Pak Martino tadi, bahwa dengan adanya webinar ini, dengan adanya sosialisasi ini dapat bermanfaat guna menunjang perekonomian nasional. Nah, penunjangan perekonomian nasional itu jelas bahwa roda perekonomian itu ada di industri-industri kecil dan usaha menengah dan usaha kecil. Yang inilah yang harus kita dukung ke depannya, sehingga semoga kita dapat bekerja sama ya dengan IKM-IKM yang ada di Kota Depok. Next. Nah, ini yang paling penting sebenarnya untuk kalangan milenial, bahwa untuk kalangan milenial itu sendiri, bagaimanapun juga harus kita akui untuk generasi milenial sekarang, itu kegunaan dari handphone ya, digital ini hanya digunakan untuk hal-hal yang bukan saya menjudge atau apa, kegiatannya hanya untuk hal yang penyaluran hobi dan yang lainnya. Kita harapkan ini ke depannya menjadikan digitalisasi ini menjadikan hal-hal yang bermanfaat dalam hal untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Karena bagaimanapun juga generasi milenial pada saat ini masih bertumpu secara ekonomi, penghasilannya itu dari uang saku orang tua, sehingga mereka tidak memiliki tantangan tersendiri dalam memanfaatkan peluang ataupun memanfaatkan digitalisasi untuk lebih produktif ya dan mampu menghasilkan. Gitu. Sehingga proteksi keuangan sangatlah penting bagi mereka dalam hal perlindungan, bagaimana kita harus menjelaskan untuk savingnya, investmentnya untuk siapa dan proteksinya seperti apa. Next. Nah, ini kita perkenalan PT Cangkul langsung ya, Bapak semuanya, Ibu semuanya, untuk para peserta webinar. Cangkul ini ada PT Artosimo Indonesia, memiliki brand namanya Cangkul. Cangkul itu adalah Canda Kulak. Canda Kulak itu adalah unit kegiatan
perekonomian tingkat menengah ke bawah kalau kita paham tentang filosofi Cangkul itu sendiri. Nah, kebetulan Cangkul juga sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan kita tergabung dalam AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Next. Nah, untuk lebih baiknya untuk masyarakat kita bisa mendownload Cangkul itu ada di Play Store, itu bisa dilihat semuanya. Bahwa kita memang betul perusahaan P2P lending dengan layanan pinjaman kepada sektor yang produktif ya. Sektor produktif seperti pelaku UMKM, industri rumahan, pemilik warung, pengrajin, pemilik toko kelontong, pedagang pasar, dan yang lainnya. Kita melakukan semua ini dengan cepat, aman, dan terpercaya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next, visi kita adalah menjadikan perusahaan pembiayaan bisnis yang paling depan dalam hal pengembangan inklusi keuangan di seluruh Indonesia melalui pengembangan fintech yang akuntabel, transparan, dan profesional. Misi kita adalah penggunaan artificial intelligence di jasa keuangan. Yang kedua, mewujudkan industri fintech P2P lending yang sehat dan tertib seperti yang kita harapkan semua. Yang ketiga, mengembangkan potensi sumber daya tim secara konsisten dan berkesinambungan. Yang keempat adalah bagaimana kita dapat mampu mewujudkan dan membantu program pemerintahan dalam hal pemberdayaan UMKM agar roda perekonomian di tingkat daerah ataupun di kota dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga kebutuhan masyarakat akan tercapai, daya beli masyarakat yang tercapai. Nah, next inilah kita lanjut ke bedanya antara fintech lending ataupun P2P lending dengan pinjaman bank. Yang pertama dari hal jenis perbedaan kegiatan usaha. Bank itu adalah kegiatan usahanya menghimpun dana simpanan dari masyarakat ya umum untuk menyalurkan kredit dan pinjaman untuk korporasi, UMKM, konsumen, retail, dan menjalankan berbagai transaksi keuangan ya, transaksi pembayaran, tabungan, dan yang lain-lain. Sedangkan fintech lending itu penyedia platform atau kita penyedia aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Nah, jenis perbedaan selanjutnya itu sumber dana pinjaman. Sumber dana pinjaman dari bank itu sendiri merupakan tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan kita adalah orang atau badan hukum yang memiliki dana yang ingin meminjamkan kepada orang lain. Untuk jenis perbedaan selanjutnya itu pemberi pinjaman. Dalam hal bank itu sendiri yang memberikan pinjaman, sedangkan kita adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, ya, sebagai pemilik dana yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. Nah, untuk risiko penyalahgunaan pinjaman, bank itu ditanggung oleh bank. Nah, kalau untuk fintech lending itu ditanggung oleh pemberi pinjaman itu sendiri. Sedangkan kewenangan pemberian restrukturisasi untuk kegiatan ini bank dilakukan oleh bank itu sendiri, sedangkan kita kewenangan pemberian restrukturisasi dilakukan oleh pemberi pinjaman. Perusahaan fintech lending hanya dapat memberikan restrukturisasi pinjaman setelah mendapat persetujuan dari pemberi pinjaman. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atas bank itu sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun masyarakat, sedangkan kita pengawasannya penyelenggara fintech plafon dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman. Jadi kita sama-sama saling mengawasi untuk melakukan fintech lending ini. Next. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan dari fintech. Yang pertama kelebihannya adalah yang pertama kemudahan akses, yang kedua lebih efektif dan efisien, yang ketiga kecepatan proses peminjaman, yang keempat pemanfaatan teknologi, yang kelima kita memiliki keamanan sistem informasi, yang keenam adalah membantu para pelaku UMKM. Sedangkan kekurangannya yang pertama diperlukan smartphone yang terhubung dengan internet untuk mengakses layanan teknologi, karena memang banyak juga beberapa daerah yang untuk layanan internetnya masih agak minim. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang teknologi ini. Banyak sekali masyarakat kita yang hanya digunakan untuk hal-hal seperti menelpon, WhatsApp, dan yang lain, sehingga banyak sekali mereka yang belum paham. Makanya inilah tugas kita untuk mensosialisasikan banyaknya kegunaan fintech, kegunaan digitalisasi ini untuk ke depannya. Yang ketiga adalah rawan penipuan. Meskipun keamanan sistem kita terjamin, namun masih banyak fintech ilegal yang muncul. Inilah kerjasama kita dengan OJK untuk memberantas dalam artian
memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang beberapa fintech yang ilegal. Nah, yang selanjutnya manfaat kita dari PT Artashimo Indonesia selaku fintech cangkul. Next, kita paham bahwa UMKM saat ini adalah sebagai salah satu penyelaman ekonomi yang dapat berperan dalam mengurangi angka pengangguran dan mampu menyerap tenaga kerja. UMKM ini dapat berkontribusi untuk pendapatan daerah bahkan pendapatan negara. Lantas apa sih manfaat cangkul untuk UMKM? Yang pertama, fintech cangkul berkomitmen membantu UMKM sebagai platform penyedia pinjaman modal usaha. Yang pertama ya, berkomitmen membantu UMKM sebagai platform penyedia pinjaman modal usaha seperti yang tadi dikatakan Pak Martinho bahwa banyaknya pendanaan yang memang belum masuk ya, belum terserap oleh EKM atau UMKM yang ada di Kota Depok. Sehingga kedepannya kita bisa bekerja sama antara kita PT Cangkul dengan pihak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ada di Kota Depok. Yang kedua, fintech Cangkul melakukan proses secara online. Ya. Yang ketiga, fintech Cangkul memudahkan nasabah dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Yang keempat, fintech Cangkul memberikan kemudahan dalam proses penagihan karena kita bukan debt collect tapi kita desk collect. Kita melihat apa permasalahan yang ada di masyarakat kita sehingga mereka tidak mampu ataupun belum mampu melakukan proses penyicilan ataupun pembayaran, pelunasan tagihan dan yang lain-lainnya. Sehingga itulah kebutuhan dari customer service kita untuk lebih kuat bahwa permasalahan-permasalahan ini harus diselesaikan secara baik dan benar, bukan seperti yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Mungkin dari materi Cangkul saat ini hanya segini. Nanti kita bisa melakukan proses tanya jawab ya. Bagi seluruh peserta yang ada di webinar kali ini, silakan kita bertanya jawab melalui chat. Kita buka chat pertanyaan jawab selanjutnya. Kalau memang seandainya ada, silakan langsung di chat saja pertanyaan-pertanyaan untuk kita khususnya PT Cangkul dalam hal pinjaman online ini, P2P lend ini. Silakan waktu dan tempat untuk para peserta untuk bertanya, mumpung masih ada kita, PT Cangkul. Silakan. Ya, para peserta webinar kali ini, mumpung masih ada kita dari PT Cangkul dan mumpung masih ada Pak Martinho selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Depok, ada ingin bertanya, silakan ditanyakan melalui chat ya, sehingga alur pembicaraan lintasnya itu bisa kita batasi. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Christian Sutanto. Apakah fintech Cangkul mempunyai toleransi jika sudah mendekati jatuh tempo? Nah, ini tadi kegunaan kita ya, Bang Christian Sutanto, bahwa kita memiliki customer service. Adapun keluhan-keluhan, adapun dalam hal itu tadi toleransi tentang mendekati jatuh tempo, silakan bisa dibicarakan pada pihak kita apa kendalanya sehingga kita bisa restrukturisasi kembali pinjaman-pinjaman tersebut. Bagaimanapun juga kita selaku PT Cangkul tetap berharap bahwa semuanya baik-baik saja, tapi kondisinya kan pada saat sekarang memang seperti ini. Sehingga adapun itu tadi toleransi itu silakan kita bicara dengan customer service kita. Bagaimana cara pemecahannya, bagaimana solusinya, itu nanti akan dapat dilakukan oleh pihak itu sendiri. Gimana Pak Christian, bicara masalah toleransi tadi? Sebenarnya kita mengharapkan bukan kita yang menagih, pihak kita yang menagih, tapi kita mengharapkan justru aktifan dari para peminjam untuk melakukan kontak ke kita, sehingga kita mampu menyelesaikan hal-hal hambatan ataupun tantangan-tantangan ke depan seperti itu tadi, seperti kayak misalnya mendekati jatuh tempo ataupun sudah tenornya
sudah selesai tapi kita belum mampu membayar. Nah, kita bisa bicarakan secara baik-baik. Kita datang baik-baik, kita pulang pun baik-baik gitu. Itu Pak Christian Sutanto. Next, ada yang lain? Silakan yang lain melalui chat. Oh iya, saya memberikan sedikit informasi bahwa acara untuk webinar ini nanti akan kita tutup pas pukul 11:30 karena berhubung hari ini adalah hari Jumat. Jadi kita sekarang hanya memiliki waktu sekitar 17 menit lagi, sehingga apapun yang akan ditanyakan, silakan ditanyakan agar semuanya jelas, transparan. Silakan peserta webinar untuk bertanya. Ayo silakan para peserta, agar lebih jelas semuanya tentang fintech P2P lending ini, pinjol. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Martino, bagaimana tentang kejelasan hukumnya. Gitu. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Andrianto, ya, untuk dinas ya, untuk Pak Martino. Ini bagaimana strategi dinas terkait di Depok untuk mengelola UMKM dalam kondisi pandemi? Ini pertanyaan untuk dinas UMKM ya. Untuk Pak Martino, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, strategi dinas apa sih dalam mengelola UMKM dalam keadaan kondisi pandemi ini? Silakan Pak Martino, waktu dan tempat. Silakan Pak Martino, ini ada pertanyaan tentang hal dari dinas, bagaimana sih dinas untuk keadaan kondisi seperti ini dalam mengelola UMKM? Ya, maaf tadi saya unmute tadi. Apa yang kami lakukan selama masa pandemi ini memang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, itu memberikan dana bantuan melalui, tetapi itu dianukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, berapa yang disalurkan, persyaratannya apa yang bisa jenis usahanya apa, itu memang di masa pandemi itu ada bantuan itu. Nah, khusus untuk pemerintah daerah, memang ini karena dana ini banyak terserap untuk penanggulangan COVID ini. Bagaimana pendidikan secara online, kemudian ini memang ditangani secara oleh Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana. Nah, maupun Dinas Kesehatan yang sampai hari ini kita sudah 1 bulan masih zona merah, ini sangat memprihatinkan kita semua, dan mohon doa dari Bapak Ibu untuk kita cepat keluar dari kondisi ini. Nah, mudah-mudahan tanggal 14 dengan mulai vaksin ini kita bisa memulai hal yang baik. Nah, hal lain yang terkait dengan UMKM ini, kami di sektor industri itu lebih fokus kepada bagaimana memperbaiki kualitas dan sertifikasi ini supaya bisa dilakukan aktivitas ekonomi ini, bisa memberikan jaminan atau kepastian bahwa barang yang dikirim walaupun masa pandemi itu, barang yang dikirim kepada konsumen itu memang memenuhi standar, katakanlah halal bagi yang bisa dikonsumsi, kemudian secara kemasan atau secara kualitas itu bisa menjamin bahwa ini memenuhi standar, yang memenuhi standar layak untuk dikonsumsi atau bisa digunakan. Ini yang kami lakukan melalui berbagai kegiatan. Tapi kami harus akui bahwa di masa pandemi kemarin terjadi punya mereknya, agar punya merek sendiri atau bisa memberikan fasilitas halal bagi independen. Dan kami akan mulai dengan tahun ini, termasuk juga apa yang
sarana untuk bisa kumpul-kumpul di alun-alun juga kami pending untuk melakukan itu karena alun-alun memang ditutup karena nanti menimbulkan kerumunan. Tapi tahun ini kami mulai dengan itu untuk siapkan mesin untuk pelatihan desain di sana, desain kemasan. Nah, ini yang terkait dengan apa yang kami lakukan di ini. Tapi di teman-teman kami di Dinas DK di perbankan yang dari program tahun sebelum COVID juga program sudah ada. Kemudian juga setelah COVID ini dengan bantuan dari pemerintah yang 2.400.000 per UKM itu juga disalurkan tapi didata oleh teman-teman kami. Ada hal-hal seperti ini yang bisa diakses untuk bisa memberikan layanan kepada terutama pelaku IKM dalam rangka mempertahankan ini. Nah, juga webinar seperti ini juga memberikan informasi terkait dengan kepastian untuk bagaimana bisa bertransaksi. Dan hal yang kami rasakan dan membuat kami harus menindaklanjuti ini karena kami apresiasi kegiatan ini adalah kemarin di pasar. Di pasar itu sebelum seperti yang kami sampaikan tadi bahwa lewat grup WA aja kami bisa menggalang begitu banyak, tetapi dengan adanya perhatian dari pihak fintech itu yang bisa melakukan transaksi online itu, nah itu bisa membantu para pedagang kami di pasar untuk bisa menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh para pembeli. Nah, orang takut ke pasar, tapi yang jualan aku. Nah, ini ada solusi dengan pola seperti ini, tentunya ada solusi bagi kami. Nah, begitupun para pengrajin kami yang kami fasilitasi untuk produk-produk yang bisa masuk ke sana, bekerjasama dengan salah satu supermarket yang ada di wilayah Kota Depok ini. Nah, ini pas di akhir tahun itu kami sudah melakukan kurasi untuk yang makanan dan minuman, kemudian ada kerajinan dan produk lain seperti kosmetik, pembersih. Nah, itu kami kurasi masuk ke supermarket. Itu strategi bagaimana memasarkan dalam masa pandemi ini. Karena memang ada yang lebih ini lagi nanti uang untuk bisa melakukan ekspor. Karena ada satu supermarket yang ada di Kota Depok ini punya cabang di sekira 200 atau 150 negara yang ada itu, sehingga kami bisa bekerja sama untuk barang yang ada di wilayah ini kami bisa melalui supermarket ini dan bisa dikirim keluar. Nah, itu salah satu strategi yang bisa kami lakukan untuk bisa terobosan-terobosan yang kami lakukan untuk bisa membantu para produk IKM yang punya produknya berkualitas atau memenuhi syarat untuk dilakukan ekspor keluar. Nah, ada strategi lain juga karena di masa pandemi ini, begitu ada waktu pas sebelum zona merah ini, kami melakukan kurasi untuk beberapa produk yang bisa masuk di kami bisa lakukan kurasi untuk bisa bekerjasama dengan Transmart Studio yang Transmart di Cibubur untuk bisa melakukan pemasaran atau pameran selama 2 minggu berturut-turut, artinya memperkenalkan produk-produk yang ada di Kota Depok. Nah, kembali lagi, ketika kita memperkenalkan itu dan orang mau membeli atau bertransaksi, nah tentunya ada hal yang sangat mengkhawatirkan di masa pandemi ini. Nah, ini kan makanya solusi dari fintech ini. Nah, ini kan kami harapkan untuk bisa memberi jembatan antara yang melakukan transaksi ini, sehingga bisa memudahkan atau jangan sampai menimbulkan masalah. Kita mau membantu para IKM, tapi lalu terjangkit COVID atau ini dengan berbagai transaksi atau pertemuan-pertemuan yang bisa menimbulkan dampak negatif ke depan. Tapi kami harapkan dengan informasi seperti ini, mari kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk bisa keluar dari zona ini. Barangkali seperti itu jawaban kami. Oke, terima kasih Pak Martino. Itu tadi ya Bang Aldianto, penjelasan dari Kepala Bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Pak Martino. Jelas sekali semuanya secara gamblang bahwa adanya program-program sertifikasi, pelatihan, permodalan, packaging, dan promosi. Selain permodalan packaging ini dan promosi ini mungkin memang salah satunya fungsi dari kita selaku Cangkul Fintech itu untuk melakukan kerjasama untuk permodalan ya di KM ya, industri kecil menengah yang ada di Kota Depok.
Nah, mungkin dengan penjelasan tadi Bung Andrianto sudah cukup ya. Penjelasannya sangat jelas sekali. Semuanya program-program sudah dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Untuk peserta yang lain silakan, mumpung kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi sebelum kita tutup karena sudah mendekati waktu sholat Jumat. Satu pertanyaan lagi, saya persilakan, silakan chat di sini. Sekiranya ada pertanyaan, waktu dan tempat silakan para peserta semuanya webinar ini. Ayo silakan para peserta, baik untuk kita PT Cangkul ataupun untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Waktu dan tempat. Ya, ini ada pertanyaan dari Gio tentang apakah PT Cangkul sudah ada di Play Store atau App Store. Kita sudah ada di Play Store. Silakan untuk kawan-kawan semua yang memang membutuhkan kita, silakan klik di Play Store. Itu ada PT Cangkul, di situ dijelaskan semuanya dari mulai bagaimana syarat-syarat peminjamannya, marginnya berapa, peminjamannya, tenornya berapa, peminjaman, semua sejelas-jelasnya sudah ada di Play Store. Dan kita juga di situ sudah ada kejelasan alamat kantor kita, bahkan kita ada customer service kita, sehingga kita bisa langsung kontak ke customer service. Nah, untuk kawan-kawan, saya informasikan sedikit, mungkin Cangkul coba dibuka yang di Play Store, tolong diperlihatkan kepada kawan-kawan peserta webinar di sini bahwa kita memang sudah ada di Play Store ya untuk Giro. Coba aja kita cek di Play Store, ketik aja Cangkul, CANKUL, itu pasti keluar. Nah, seperti ini. Ini seperti yang ada di layar. Kita sudah ada ini Cangkul ya. Untuk Gio, silahkan bisa di-download di situ. Ya. Oke, gimana, Gio? Ini kita dari Cangkul sudah ada di Play Store ya. Silakan di situ dibaca semuanya sehingga sejelas-jelasnya kita bisa jelas, sehingga kalau seandainya memang kita mau bekerja sama, silakan lakukan pinjaman, sedangkan seandainya pun tidak ya tidak apa-apa. Yang penting kita hanya ingin menjelaskan ke publik, ke masyarakat bahwa hindarilah fintech ataupun pinjol yang ilegal. Ya, sudah mungkin ada peserta webinar di sini yang lainnya yang ingin bertanya. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan di chat. Umum kita ada waktu lagi 3 menit.
Oke, ada yang lain? Silakan para peserta webinar. Sebelum kita sudahi dan kita tutup, satu lagi pertanyaan. Ya, kalau memang seandainya tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya untuk para peserta webinar kali ini, alangkah baiknya para peserta silakan mendownload Cangkul di Play Store. Di situ bisa kita lihat, kita baca-baca, sehingga diperlukanlah kebijakan kita dari masyarakat dalam hal melakukan pinjaman, bagaimana caranya kita membayar, karena memang ini kita dari PT Cangkul dikhususkan ya untuk membantu para terutama di pendanaan atau di permodalan bagi pelaku UMKM ataupun industri kecil menengah yang ada di Kota Depok. Silakan kita selain mendownload, silakan kita berhubungan dengan customer service kita agar kedepannya untuk dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19 ini kita semuanya diberikan kesehatan, kita semuanya diberikan kemudahan dalam menjalani roda perekonomian baik bagi keluarga maupun bagi semuanya. Sebelum kita tutup, terima kasih atas waktunya untuk Pak Martino selaku Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Terima kasih juga untuk para peserta webinar kali ini. Terima kasih juga perwakilan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang telah hadir dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Cangkul, PT Artasimo Indonesia dengan brandnya Cangkul. Karena waktu sudah mendekati Jumatan, angka baiknya kita tutup hari ini untuk acara webinar ini. Terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu lagi, sampai kita bekerja sama semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.